Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Eh, Rancangan bujur sangkar Latin adalah pengembangan dari rancangan acak kelompok. Rancangan bujur sangkar Latin itu diterapkan untuk lahan yang mempunyai dua arah gradien penyebab heterogenesitas. Contoh penelitian dengan gradien kemiringan dan kelembaban atau kesuburan tanah. Di sini mempunyai dua arah gradien, yaitu kemiringan dan kelembaban atau kesuburan tanah. Selanjutnya, keuntungan penggunaan RBSL. Yang pertama, analisis ragam relatif sederhana. Kedua, jika andaian heterogenesitas kedua arah terpenuhi, presisi lebih baik dibanding dengan rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Kemudian, yang ketiga, interpretasi hasil penelitian cukup mudah. Kemudian berikutnya, jika ada data yang hilang, masih cukup mudah untuk diperhitungkan. Kemudian selanjutnya adalah kelemahan dari penggunaan RBSL. Jika andaian adanya dua gradien, dua arah tidak terbukti, maka presisinya akan lebih rendah dibandingkan rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Kemudian selanjutnya, pemakaian sangat terbatas, terutama untuk percobaan di lapangan. Untuk membuat tempat percobaan yang luas, untuk memenuhi banyak barisan atau sama dengan banyak jalur dan sama dengan banyak perlakuan. Selanjutnya, ini adalah gambar ilustrasi kondisi lahan percobaan dengan rancangan bujur sangkar Latin. Di sini mempunyai dua arah gradien, yaitu arah kesuburan dan kemiringan. Di sini arahnya semakin menuju ke arah anak panah, maka kesuburannya akan semakin berkurang. Begitupun ke arah kemiringannya, semakin menuju ke arah panah, maka kemiringannya kesuburannya semakin berkurang. Nah, salah satu contohnya di mana kita lihat di lahan pertanian dengan tingkat kemiringan yang tertentu, di situ ketika terjadinya hujan, maka tanah-tanah yang subur atau tanah yang mengandung humus dari dataran tinggi akan terkikis atau terbawa air ke tempat yang lebih rendah, sehingga di tempat kemiringan yang lebih rendah, maka di situ terkumpul semua tanah-tanah humus. Kemudian pengacakan. Dengan dugaan bahwa kondisi lahan seperti ilustrasi di atas, maka pengacakan tidak dapat dilakukan secara lengkap, seperti pada rancangan acak lengkap atau pada perkelompok seperti rancangan acak kelompok. Kemudian penetapan perlakuan dalam satuan percobaan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga perlakuan tertentu hanya terjadi satu kali dalam baris dan satu kali dalam lajur atau kolom yang sama tanpa mengorbankan prinsip acak. Kemudian pengacakan seperti ini hanya mungkin terjadi jika banyaknya perlakuan sama dengan barisan, sama dengan bujur. Jadi jika perlakuannya ada 4, kemudian barisnya ada 4 baris, kemudian kolom atau lajurnya ada 4 lajur, maka pengacakan seperti ini mungkin terjadi. Kemudian pengacakan selanjutnya, diperlukan pola tertentu agar syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi. Kemudian biasanya digunakan simbol huruf Latin besar atau kapital untuk setiap unit percobaan, sehingga diberi nama rancangan bujur sangkar Latin. Kemudian pola bujur sangkar ini telah dibakukan dan disebut dengan Latin baku.
atau bisa kita cari dalam buku-buku atau internet. Ini adalah contoh tabel di mana ada 4 baris dan 4 kolom, dan tabel 5 baris dan 5 kolom. Di sini tadi yang telah dijelaskan bahwa yang ini, bahwa pengacakan seperti ini hanya mungkin terjadi jika banyak perlakuan sama dengan banyak baris sama dengan banyak jalur. Di sini banyak perlakuan, banyak kolom dan banyak baris itu sama-sama 4. Di sini di bawah juga sama-sama 5. Nah, kemudian di sini tadi jelaskan bahwa di sini adalah penempatan perlakuan ke arah satuan percobaan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga perlakuan tertentu hanya terjadi 1 kali dalam 1 baris dan 1 kali dalam 1 kolom atau lajur. Di sini dapat kita lihat bahwa di sini perlakuan A atau huruf A ini hanya terdapat 1 dalam 1 baris ini. Kemudian A juga hanya terdapat 1 di dalam 1 kolom ke bawah. Begitupun berikutnya B hanya terdapat 1 di baris kedua dan hanya terdapat 1 di kolom kedua. Begitupun di tabel 5x5 ini. A-nya hanya 1 di baris pertama, begitupun di baris kedua A-nya hanya 1 di belakang ujung ini. Kemudian di kolom pertama A-nya hanya 1, di kolom kedua A juga hanya 1. Itu pun selanjutnya B juga hanya 1 di sini. Kemudian C hanya 1, kemudian D juga hanya 1. Maka pengacakan ini berlaku jika setiap baris dan setiap kolom itu hanya terdapat 1 perlakuan, yaitu contohnya tadi A itu hanya 1, B juga hanya 1. Baik, selanjutnya kita masuk ke tabel analisis seragam untuk RBSL. Ini adalah bentuk tabelnya tadi, di mana ada SK, DB, JK, KT, F hitung dan F tabel dengan rumus-rumusnya di dalam sebagai berikut. DBB itu didapat dari B kurang 1. Kemudian itu pun selanjutnya DBK itu sama dengan K kurang 1. Kemudian JK di bagian kolom JK itu JKB pertama, JKB itu JKK, JKP, JKG. Kemudian ke kolom KT. Yang pertama KTB itu didapat dari JKB ini, JKB dibagi dengan DBB. Kemudian itu pun selanjutnya di bagian JKK dibagi dengan DBK. Kemudian F hitungnya juga KTB, di mana ini KTB dibagi dengan KTG, yaitu yang ini. KTG dibagi dengan KTG. Terus selanjutnya semuanya dibagi dengan KTG. Itu selanjutnya adalah contoh percobaan dan analisis seragam. Percobaan dilakukan untuk mempelajari pengaruh 4 macam pupuk A, B, C, D pada hasil jagung. Percobaan dilakukan pada lahan memiliki 2 gradien atau lahan miring dengan gradiasi kesuburan. Yaitu gradiennya ada 2 arah, yaitu lahan kemiringan dan gradiasi kesuburan. Percobaan dengan 4 level perlakuan sehingga harus dipilih latin baku 4x4x4. Misalnya diperoleh latin baku seperti berikut. Ini adalah tabelnya, di mana DBAC, kemudian BCAB. Baik, selanjutnya kita masuk ke randomisasi baris. Misalnya dari bilangan acak diperoleh bilangan
acak 2 diacak 2, 3, 4 dan 1. Di sini tadi itu baris kedua itu yaitu C A B D. Maka baris kedua ini pada tabel di bawah kita rubah menjadi baris pertama. Jadi huruf-huruf C A B D ini kita pindah ke kolom pertama, baris pertama, yaitu di sini yaitu C A B D. Begitupun selanjutnya baris ketiga kita pindah ke 2, kemudian baris keempat kita pindah ke 3, dan baris ke 1 kita pindah ke baris keempat. Di sini tadi baris ke satunya adalah B D A C, jadi di sini B D A C. Habis itu randomisasi kolom. Misalnya dari bilangan acak diperoleh 4, 2, 1, 3. Sama tadi dengan randomisasi baris. Kalau randomisasi kolom di sini tadi 4, kolom keempat kita pindah ke kolom pertama. Di sini kolom keempat hurufnya itu D, B, A, C. Jadi dipindah ke kolom pertama yaitu di sini D, B, A, C. Begitupun selanjutnya. Kemudian hasil akhir dari randomisasi seperti ini. Diberi warna seperti ini agar memudahkan kita untuk melihatnya, bahwa posisi di sini itu di mana di baris pertama maupun di kolom pertama huruf-huruf itu tidak ada yang sama. Contoh di sini dari C hanya 1 saja di bagian baris pertama, kemudian C di sini hanya 1 di baris kedua, begitupun selanjutnya. Nah, dari data hasil pengamatan dari hasil pengamatan itu B-nya dapat nilai-nilai seperti berikut. Jumlah dalam baris dan kolom. Ini adalah nilai-nilainya tadi, bahwa di mana di baris pertama dan kolom pertama itu didapat hasil 1,4. Beri lambang tadi B 1,64. Itu pun selanjutnya. Sehingga kita jumlahkan baris keseluruhan baris pertama itu hasilnya adalah 5,62. Begitupun baris kedua 5,35. Kemudian di kolom pertama ini jumlah seluruh dari B, C, A, D ini hasilnya adalah 6,35. Begitupun selanjutnya di kolom kedua sampai kolom keempat. Kemudian jumlah masing-masing perlakuan dan reratannya. Di sini untuk mendapatkan hasil keseluruhannya atau hasil masing-masing perlakuan itu dibuat tabel baru seperti ini. Perlakuan A, B, C, D. Jumlah dari perlakuan A ini berarti kita jumlahkan seluruh dari perlakuan A seperti ini. Perlakuan A tadi ada 1,34 ditambah 1,18, itu pun selanjutnya sampai ke perlakuan D dan mendapat rata-rata seperti ini. Selanjutnya perhitungan komponen analisis seragam. FK atau faktor koreksi di sini dengan rumus tadi jumlah total data dikuadratkan dibagi dengan jumlah semua data. Di sini tadi jumlah semua datanya itu 16 dibagi dengan 16 hasilnya 28,529. Kemudian JKT itu di mana 1,64 pangkat 2 tambah itu 1,64 pangkat 2 berarti seluruh data-data ini dari 1,642 sampai ke 0,66 itu dipangkat 2 kan, kemudian dijumlahkan. Terus kemudian dikurang dengan FK. Kemudian JKB juga. JKB ini data-datanya 5,62 pangkat 2 itu ditambah itu diambil dari nilai ini, jumlah baris. Tadi jumlah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, sampai baris keempat, kemudian dikuadratkan. Setelah itu dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena jumlah kolom baris itu ada jumlah baris itu ada 4, jadi dibagi dengan 4.
dibagi dengan 4 kemudian dikurang dengan FK. Kemudian jika K itu 6,35 pangkat 2 atau 6,5 kuadrat ditambah itu 6,35 itu didapat dari jumlah kolom dari kolom pertama sampai kolom keempat, kemudian dikuadratkan kemudian dibagi 4 karena jumlah kolom tadi ada 4, kemudian dikurang FK, dapat hasil ini. Kemudian jika G itu sama dengan jika T kurang jika B kurang jika K kurang jika P sehingga mendapatkan hasil berikut. Tabel analisis ragam yaitu DB-nya ada 3, semua DB, kemudian kolom dan perlakuan itu ada 3, nya ada 6, sehingga mendapat total keseluruhan dari DBB, DBK, DBP itu total adalah 15. Kemudian jika kita masukkan ke dalam tabel data-data tadi, kita masukkan ke dalam tabel, sehingga kita mendapat kesimpulan bahwa di sini ada lambang NS itu melambangkan bahwa F hitung lebih kecil dibanding F tabel. Kemudian bintang 2 itu melambangkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Di sini F tabel yang digunakan adalah F tabel 5%. Di sini jadi kesimpulannya adalah F hitung perlakuan lebih besar dibandingkan F tabel 5%. Antara perlakuan berbeda nyata. Kemudian F hitung baris lebih kecil daripada F tabel. Baris tidak berbeda nyata. Kemudian F hitung kolom lebih besar daripada F tabel, kolom berbeda nyata. Interpretasi, perbedaan genetik atau varietas pada jagung menyebabkan perbedaan berat pipilan kering. Satu gradien lingkungan atau kolom terbukti menyebabkan berbedanya berat pipilan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.